Perkenalkan, nama saya Catur Sunuramadita dari Prodi Informatika, akan membacakan tugas pertemuan kedua matkul OAK. 1. Apa fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer? CPU adalah salah satu komponen utama dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai otak komputer. CPU bertanggung jawab untuk melakukan semua operasi pemrosesan data pada komputer, dan fungsi utama dari CPU adalah sebagai berikut. Menjalankan instruksi. CPU berfungsi sebagai pengendali utama dari sistem komputer. CPU menerima instruksi dari memori, memprosesnya, dan mengirimkan instruksi tersebut ke perangkat lainnya dan sistem. Instruksi ini dapat berupa operasi matematika seperti penjumlahan dan pengurangan, operasi logika seperti AND dan OR, atau operasi kontrol seperti jump and branch. B. Mengendalikan aliran data. CPU juga bertanggung jawab untuk mengendalikan aliran data dalam sistem komputer. CPU membaca data dari memori, memproses data tersebut, dan kemudian mengirimkan hasilnya ke perangkat output seperti layar atau speaker. C. Menjalankan program. CPU menjalankan program yang tersimpan dalam memori komputer. Program ini biasanya ditulis dalam bahasa pemrograman dan mengandung serangkaian instruksi untuk melakukan tugas tertentu. D. Mengatur sumber daya. CPU bertanggung jawab mengatur sumber daya dengan memastikan bahwa setiap komponen dalam sistem komputer bekerja dengan benar dan tidak terjadi konflik antar komponen. CPU juga mengatur pengguna sumber daya seperti memori dan ruang penyimpanan. C. Mempercepat kinerja sistem. CPU mempercepat kinerja sistem dengan mengeksekusi instruksi secara paralel. Berikut CPU modern berikut memiliki beberapa unit atau core yang memungkinkan CPU untuk melakukan beberapa operasi secara stimulan. Berikutnya, 2. Jelaskan dua fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi. A. Fetch atau pengembalian instruksi. Pada fase ini, CPU mengembalikan instruksi dari memori utama atau RAM. Instruksi tersebut diambil berdasarkan alamat yang ditunjukkan oleh program counter atau PC, yang menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Setelah instruksi diambil, PC akan bertambah untuk menunjukkan ke instruksinya berikut. B. Execute atau eksekusi instruksi. Setelah instruksi diambil, CPU akan memprosesnya. Ini bisa berupa berbagai operasi seperti perhitungan aritmatika, logika, pemindahan data, atau manipulasi kontrol arul program. Hasil dari eksekusi ini bisa disimpan kembali ke dalam register CPU, memori, atau digunakan untuk mengubah keadaan sistem lainnya. 3. Apa itu interrupt dan bagaimana mekanisme kerjanya? Interrupt adalah sinyal dari perangkat keras atau perangkat lunak yang memberitahukan kepada CPU bahwa ada peristiwa penting yang memerlukan perhatian segera. Mekanisme interrupt memungkinkan CPU untuk menghentikan sementara tugas yang sedang dijalankannya dan menanggapi peristiwa mendesak, misalnya masukan dari keyboard, timer, atau perangkat keras lainnya. Berikut mekanisme kerjanya. A. Pengirim sinyal interrupt. Ketika terjadi peristiwa penting atau seperti input dari perangkat eksternal, sinyal interrupt dikirim ke CPU. B. Pemeriksaan dan prioritas. CPU secara berkala memeriksa apakah ada sinyal interrupt yang masuk. Jika ada, CPU akan memutuskan apakah harus segera menanggapi berdasarkan prioritas interrupt. Ada beberapa jenis interrupt, seperti interrupt perangkat keras atau hardware interrupt dan perangkat lunak atau software interrupt, dan masing-masing bisa memiliki tingkat prioritas yang berbeda. C. Penyimpanan status. Sebelum CPU menanggapi interrupt, ia akan menyimpan informasi tentang instruksi yang sedang dijalankannya. Misalnya, nilai register dan program counter ke dalam stack.
sehingga CPU dapat kembali ke tugas tersebut setelah interrupt selesai. D. Menjalankan interrupt handler. CPU kemudian akan memanggil fungsi khusus yang disebut interrupt handler atau interrupt service routine atau ISR yang bertanggung jawab untuk menanggapi peristiwa yang menyebabkan interrupt. ISR biasanya disebutkan untuk setiap jenis interrupt. C. Menjalankan eksekusi. Setelah ISR selesai, CPU mengembalikan nilai yang telah disimpan dalam stack dan melanjutkan eksekusi interupsi yang terhenti sebelumnya. 4. Sebutkan 3 jenis bus dalam sistem interkoneksi dan fungsinya. A. Data bus. Fungsi mengangkut data antara berbagai komponen dalam sistem seperti antara CPU, memori, dan perangkat input-output. Data bus adalah jalur dua arah, artinya data dapat ditransfer ke komponen yang berbeda. Contohnya penggunaan CPU membaca data dari memori atau menulis data ke memori melalui data bus. Address bus. Fungsi mengirim alamat dari CPU ke memori atau perangkat input-output untuk menunjukkan di mana data harus dibaca atau ditulis. Address bus adalah jalur satu arah karena CPU hanya mengirimkan alamat atau tidak menerima alamat dari perangkat lain. Contoh penggunaannya, ketika CPU ingin mengakses lokasi memori tertentu, ia akan mengirimkan alamat lokasi memori tersebut melalui address bus. C. Control bus. Fungsi membawa sinyal kontrol dari CPU ke perangkat lainnya untuk mengoordinasikan dan mengendalikan operasi, seperti membaca, menulis, atau mereset perangkat. Control bus juga dapat membawa sinyal status dari perangkat ke CPU untuk memberikan tahu CPU tentang kondisi operasi. Contoh penggunaannya, CPU mengirimkan sinyal untuk memulai operasi baca dari memori atau menghentikan perangkat tertentu menggunakan control bus. Sekian dan terima kasih.